Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini atau saat ini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas deskripsi tentang mata kuliah perancangan user experience yang akan sama-sama kita pelajari dalam satu semester ke depan. Adik-adik sekalian, mata kuliah perancangan user experience ini muncul setelah mata kuliah dasar desain antarmuka pengguna. Sebagaimana beberapa mata kuliah kita lain di dalam kurikulum kita, biasanya kita ajarkan hal-hal yang sifatnya praktis dan konkret, baru kemudian kita ajarkan hal-hal yang sifatnya lebih konseptual dan lebih abstrak, ya. Tetapi dalam kenyataannya, ketika kita mempraktekkan hal-hal tersebut, justru hal-hal yang konseptual dan abstrak itu yang biasanya harus kita pertimbangkan lebih dahulu. Sebagai contoh, kita sering eh, menjumpai di dalam banyak kurikulum, termasuk di dalam kurikulum kita ya, mahasiswa akan belajar tentang pemrograman dasar dahulu, bagaimana memprogram, membuat kode program untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana. Baru kemudian belajar tentang bagaimana sebuah sistem itu dibangun, ya. Jadi yang praktis dulu, yang konkret dulu, baru kemudian yang konseptual dan lebih tinggi tingkat abstraksinya. Di sini pun juga sama. Di mata kuliah yang sebelumnya, dasar desain antarmuka pengguna, Anda belajar lebih praktis seperti apa sih komponen antarmuka pengguna itu di dirancang dan kemudian dibuatkan kodenya. Jadi bagaimana sih script yang bisa kita pakai untuk mengimplementasikan komponen-komponen antarmuka pengguna. Anda belajar front end scripting gitu ya. Eh, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar lebih konseptual dan lebih tinggi tingkat abstraksinya, yaitu perancangan user experience. Baik, adik-adik sekalian, apa yang diharapkan nanti ketika Anda sudah lulus dalam mata kuliah ini, ya, pertama tentu Anda harus bisa menjelaskan konsep-konsep dasar tentang user experience itu sendiri dan juga proses untuk merancang user experience, ya. User experience itu kita sering terjemahkan sebagai pengalaman pengguna. Jadi adik-adik sekalian, sebuah solusi digital ya atau sebuah baik itu sistem informasi, aplikasi eh, itu supaya bisa bermanfaat harus memiliki fitur-fitur yang berguna, harus punya eh, harus bisa memenuhi kebutuhan fungsional dari penggunanya ya. Tetapi selain itu dia juga harus bisa memberikan pengalaman yang positif bagi penggunanya. Di sini kita belajar eh, bagaimana eh, proses untuk merancang pengalaman positif tersebut ya. Dan tentu itu dimulai dari konsep dasarnya. Apa sih pengalaman pengguna itu ya? Bagaimana sih proses untuk merancang pengalaman pengguna itu dilakukan ya? Di situ tentu ada aktivitas-aktivitas dalam proses itu dan ketika Anda sudah belajar pengembangan sistem, maka di sini Anda juga akan melihat hal yang serupa ya. Akan ada proses atau aktivitas dasar mulai dari memahami pengguna, mendefinisikan problem yang dialami oleh pengguna, kemudian memodelkan pengguna dan memodelkan kebutuhannya, merancang solusinya dan mengevaluasi solusinya. Jadi konsep-konsep itu harus bisa dipahami dengan baik, harus bisa dijelaskan dengan baik, dan juga nanti Anda juga harus bisa mensimulasikan ya, mencoba mempraktekkan aktivitas-aktivitas tersebut ya. Tentu tidak semua teknik nanti akan harus dikuasai ya, tetapi beberapa teknik yang penting yang sering dipakai ya, yang sering bermanfaat itu nanti akan dipelajari. Dan yang ketiga, Anda diharapkan bisa eh, bekerja secara kolaboratif. Jadi akan ada penugasan yang sifatnya teamwork ya, kerja kerja tim. Akan ada proyek yang eh, nanti bisa Anda kerjakan secara tim dan menghasilkan rancangan pengalaman pengguna ya. Eh, Kemudian apa saja sih topik yang akan kita pelajari?
dalam mata kuliah ini. Tadi sudah saya sempat sebutkan ya bahwa Anda harus menguasai konsep, berarti akan ada definisi tentang pengalaman pengguna, dan juga ada konsep-konsep lainnya yang berdekatan ya. Eh, kita akan perkenalkan konsep misalkan usability ya. Ini konsep yang eh, juga penting ya dan juga populer, dan ini sangat terkait erat dengan pengalaman pengguna. Ada juga konsep lain seperti yang sederhana user interface misalkan ya, antar muka pengguna ya. Apa sih bedanya antar muka pengguna dengan pengalaman pengguna gitu ya? Apa sih bedanya dengan usability ya? Eh, Semacam itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan eh, latar belakang dari pengalaman pengguna. Kemudian akan ada topik yang terkait dengan bagaimana merancang pengalaman pengguna ya. Ada dua pendekatan besar yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah yang sifatnya human centered ya, yang terpusat dengan pengguna. Kita akan mengenal konsep human centered design. Eh, ada juga konsep design thinking ya. Ini pendekatan yang banyak dipakai, tidak hanya untuk membangun solusi digital ya, tapi untuk menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif ya, dengan eh, berpusat pada kepentingan pengguna. Ada juga pendekatan yang berusaha untuk adaptif terhadap perubahan ya, yaitu pendekatan yang agile. Contohnya nanti Scrum, Agile UX ya, ada juga Lean UX. Dan kita akan pelajari aktivitas-aktivitas utama yang ada di dalam pendekatan tersebut ya. Memahami bagaimana sih memahami pengguna dan lingkungannya ya. Bagaimana kita harus mendefinisikan problem, karena kalau kita tidak definisikan maka nanti kita tidak bisa memikirkan solusi yang tepat. Bagaimana kita eh, bisa kreatif untuk memunculkan alternatif-alternatif solusi, ya. Eh, Kemudian bagaimana sih menyusun prototipe itu dan bagaimana mengevaluasinya. Kita akan belajar teknik-teknik, beberapa teknik utama, dan Anda juga diharapkan bisa mempraktekkan nanti teknik-teknik tersebut. Dari mana kita belajarnya? Tentu pertama sebagai panduan Anda bisa menggunakan slides yang ada di yang saya bagikan ya. Dan selain itu juga akan ada eh, buku-buku teks dan ada juga artikel, dan berbagai sumber yang lainnya yang nanti bisa Anda akses. Di antaranya di sini yang terkait dengan konsep utama adalah eh, tentang Human Computer Interaction ya. Ini buku klasik tapi isinya masih sangat relevan sampai saat ini. Ada juga buku yang terkait dengan interaction design ya, ditulis oleh Sharp and Priest. Ada juga yang terkait dengan interaction design juga ya, berjudul About Face. Ini buku yang bagus untuk memahami bagaimana proses yang terjadi pada saat kita merancang interaksi dan merancang pengalaman pengguna. Lalu ada buku Design of Everyday Things ya, ini untuk menambah wawasan kita terhadap konsep desain, dan ada juga yang terkait khusus dengan konsep-konsep user experience, berjudul Experience Design yang ditulis oleh Hazenzel. Ada juga yang spesifik berhubungan dengan usability. Kita akan coba lihat dari standar ISO. Yang terkait dengan human centered design juga kita melihat standar ISO, eh, konsep design thinking dan agile process kita lihat dari berbagai sumber ya. Ada dari IDEO, D-School gitu ya. Ada dari Hudson, Goldthorpe dan Radcliffe untuk agile, dan eh, saya juga menyediakan satu buku yang ditulis oleh Jeff Sauro berjudul Quantifying the User Experience. Ini untuk menambah wawasan bagaimana kita dapat menilai user experience secara kuantitatif. Tidak terbatas dengan hanya buku teks, tapi Anda juga bisa mengakses situs-situs yang bagus, yang di dalamnya banyak sumber-sumber belajar tentang UX ya. Di antaranya adalah NN Group dan juga Interaction Design, interaction-design.com ya. Ada beberapa yang lain di sini, nanti Anda bisa coba untuk akses. Untuk penilaian,
eh, utamanya seperti tadi yang saya sampaikan, Anda akan mengerjakan sebuah proyek besar, ya. Ini adalah proyek perancangan UX, gitu. Anda kerja secara tim dan bobot dari eh, tugas ini adalah 50%. Selain itu ada tugas-tugas kecil, mungkin setiap satu atau dua pertemuan Anda harus mengerjakan, ya. Eh, dan ini tergabung nilainya dengan nilai proyek ke 50%, ya. Maaf tadi saya eh, koreksi sedikit, 50% itu adalah proyek plus tugas-tugas kecil. Kemudian Anda juga bisa mengikuti UTS dan UAS untuk penilaian masing-masing berbobot 25%. Untuk proses perkuliahan, ya, kita memanfaatkan learning management system berbasis model yang dimiliki oleh Pilkom, yaitu E-Link. Dan kita juga nanti secara secara utama menggunakan perkuliahan sinkron, ya, eh, secara offline. Dan jika dibutuhkan dalam masa-masa tertentu, kita juga bisa menggunakan Zoom atau Gmeet untuk melakukan kuliah sinkron secara online. Selain itu, saya minta nanti dari Anda ada dua perwakilan, ya, yang nanti bisa melancarkan komunikasi dengan saya. Terakhir dan tidak kalah penting dari semuanya, adik-adik sekalian, mari kita sama-sama niatkan, ya, proses belajar ini sebagai ibadah. Kita nikmati proses ini, kita niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa eh, agar kita bisa menjalani proses ini secara baik dan Yang Maha Kuasa bisa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih, selamat belajar semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, ya, adik sekalian. Alhamdulillah, eh, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini eh, di mata kuliah rancangan UX. Dan hari ini saya akan coba membahas, ya, tentang latar belakang dari eh, pendekatan dalam UX yang disebut sebagai design thinking. Ini adalah pendekatan yang tidak hanya dipakai di UX, tapi dipakai dalam berbagai macam kasus, ya, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita masuk diskusi tentang konsep-konsep dalam design thinking, saya punya gambar, ada foto di sini, ya. Silakan dilihat baik-baik. Foto ini menunjukkan apa? Ya, ada satu barang utama di situ. Barang besarnya apa? Ya, apa? Wastafel. Wastafel, oke. Penyumbat apa? Penyumbat air. Oke. Ini, kalau ini apa ini? Ini wastafel, ya. Itu ada keran di sana, ya. Oke. Terus ini kira-kira adalah apa? Bisa fokusnya ini foto. Oke. Oke. Coba dilihat baik-baik, ya. Lalu Anda tebak ini kira-kira apa ini? Dan ada cerita apa kira-kira di sini? Ya, gimana Mbak Dila? Ya. Yang itu tidak congkel. Oh, ini keren, congkel, ya. Ya itu dicoba ditekan. Heeh. Yang D itu keluarlah dia. Jadi ada berserak berongga. Rongga, gitu, ya. Oke, oke, bagus. Ada yang punya cerita lain? Terima kasih Mbak Dila sudah punya satu cerita untuk ini. Ada yang punya cerita lain?
dari awal itu udah kayak rekapan gitu. Yang mana, yang B atau yang A? Yang B kayak stuck di itu, Ya. terus habis itu di standar C itu akhirnya dibenerin sama orangnya, akhirnya dia ini udah kembali ke seperti semula sehingga akhirnya bisa masuk dengan lancar. Oke. Jadi yang B bisa juga terlihat sebagai seperti uh, komponen yang macet gitu ya, macet nggak bisa dijalankan. Terus kemudian yang C ini ada yang mencoba untuk mengatasi sehingga dia bisa dijalankan kembali. Lalu yang D ini kondisinya normal. Begitu kira-kira. Benar penangkapan saya? Seperti itu. Baik. Oke. Ada lagi yang punya cerita dari gambar ini? Setuju dengan yang tadi atau punya cerita lain? Cenderung setuju? Yes. Dengan yang mana? Yang keempat. Mas Bimo silakan. Kelihatannya ingin bersuara. Setuju. Oke. Baik. Kalau kita lihat di A, ya, itu ada airnya nggak kira-kira? Ada ya? Ada airnya. Oke. Terus berarti itu mengendap ya? Ya, mengendap. Kemudian yang B, ya, ada yang terlihat berusaha mencongkel ya. Ya, apakah ini rusak atau bagaimana? Ya, pokoknya ada yang berusaha untuk mencongkel. Gitu. Terus yang C, ini ada usaha untuk mengatasi, gitu ya. Dan yang kita lihat di situ ada dari apakah itu telunjuk atau jempol gitu ya, berusaha itu mendorong ya, mendorong. Lalu yang D ini terlihat dia sudah dalam posisi terbuka, setengah terbuka paling tidak. Paling tidak ada rongga ya, tapi dibilang nggak gila ini ada rongga. Dan ketika sudah ada rongga, air bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi ini adalah lubang pengering yang ada penutupnya juga. Ya. Dan kemudian ada cerita seperti ini. Oke, terus baik. Masih ingat desain lama dari wastafel? Wastafel ini bahasa Inggrisnya umumnya sink ya. Kalau ini untuk mengeluarkan air namanya drain. Ya, drain itu untuk mengeluarkan air. Jadi kalau Anda lihat di kamar mandi ada di bawah udah lubang untuk air keluarnya. Drain. Eh, Masih ingat desain yang lama seperti apa? Nah, untuk ininya drainnya di sink sama sekali nggak ada bulatan penutup. Ada yang pernah lihat yang lain lagi? Ada yang pernah lihat ada penutupnya? Nah, kayak rongganya itu kayak gede-gede gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lumayan kecil itu bisa masuk ke dalam. Kotoran kecil tetap bisa masuk ya, nggak tersaring gitu ya. Tapi yang besar nggak bisa masuk. Oke, ada lagi pernah melihat desain yang lain yang ada penutupnya? Oh, saringan ya. Jadi kayak kasa gitu ya, seperti kain. Baik, baik, baik. Jadi itu ada kotoran sedikit sudah akan berhenti ya. Oke. Ada lagi yang pernah melihat karet? Oke, karet lepas pasang ya. Kalau dia ditutup berarti ada yang bisa masuk airnya, masuk ke dalam. Nggak ada yang bisa keluar ya. Baik, akan tertutup sama sekali ya. Terus karet itu hanya karet saja atau bagaimana? Ya, oke. Baik, kalau yang karet aja berarti harus diambil orang yang ingin mengambil itu harus bersentuhan dengan karetnya. Oke. Nggak ada yang pernah lihat seperti itu? Ada karet untuk penutup, kemudian ada pernah, Mbak Dia? Ya, yang bisa ditarik. Pernah lihat juga, Sobat? Ya, pernah ya. Oke, itu desain yang lebih lama ya.
Eh, jadi memang dulu eh, ini drain ini itu ada yang bisa ditutup ya dengan karet gitu. Jadi mungkin orang berpikiran bahwa kadang-kadang diperlukan juga menampung air di situ ya. Entah itu untuk mencuci sesuatu dengan cara dicelup gitu ya. Lebih menghemat air mungkin ya. Atau mungkin mencuci sesuatu dengan mencelup dalam waktu yang lebih lama itu memang satu metode yang diinginkan gitu ya. Jadi memang dikasih itu penutup ya, penutupnya karet. Terus di karet itu kadang tersambung tali atau dulu di tempat saya rantai kecil gitu ya. Rantai rantai dari metal kecil agak panjang dan ujung rantainya ada di singnya atau ada di eh, kerannya gitu sehingga nggak kemana-mana ya. Nah, eh, itu cara klasik ya, cara klasik. Kalau kita lihat ini, berarti ini apa fungsinya yang di tengah ini, yang di kiri? Sama, menahan air. Terus cara mengoperasikannya bagaimana? Untuk menutup, kira-kira bagaimana? Tekan ya, ditekan itu akan nutup ya. Terus untuk membuka, ditekan lagi, ya. Ditekan kalau ditarik. Ya, kalau dia flat begini, cara membuat dia terbuka berarti tekan lagi ya. Jadi ini ceritanya kira-kira seperti itu ya. Tapi ada cerita yang ini nih, ada yang agak yang lebih menarik di sini ya. Apa yang terjadi yang lebih menarik ini? Apakah kira-kira ini menggambarkan keadaan yang baik-baik saja atau tidak? Ada mispersepsi di mana? Yang B. Oke. Jadi kira-kira di sini apa yang ada di pikiran orang itu? Oke. Ya, ini rusak mungkin ya. Kok nutup terus? Jongkel. Atau mungkin ada pikiran, oh ini eh, memang harus dicongkel ya untuk membuka ya. Oh, ada yang lepas mungkin ya sehingga harus dicongkel. Dan ketika di sini ada air, berarti tangannya masuk air ya. Ya. Oke, apa masalah dari desain ini? Kurang higienis. Ya. Oke. Ada lagi? Kali pertama memakai bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang sulit untuk dipahami, sulit untuk diduga ya bagaimana menggunakannya ya. Ya. Ini buktinya ini ya. Dan mungkin dia nggak sendirian ya. Dia nggak sendirian, kebetulan aja gitu. Eh, tapi apa yang bagus dari desain ini? Apa yang manfaat? Simple. Simple. Ada lagi? Estetik? Ya, estetik setuju? Ya, kalau kita bandingin dengan desain lama yang pakai karet, pakai ya, ini kan lebih cantik kan? Ya, dan lebih sederhana gitu. Nggak perlu karet-karetan, nggak perlu apa, rantai atau tali gitu ya. Bahkan ini di ujungnya nggak perlu terlihat apapun gitu. Cuma yang estetik itu, yang simple itu ternyata terlalu simple, terlalu estetik mungkin. Terlalu estetik mungkin tidak ya, tapi penampakannya itu sulit diduga fungsinya apa ya. Seperti itu kira-kira. Jadi akhirnya seperti ini. Nah, resikonya apa ketika orang tidak tahu? Ya tentu tidak bisa mengosongkan air ya. Eh, Menggunakan cara yang seperti ini yang bisa malah merusak gitu ya. Dan tadi tidak higienis ya. Ketika orang yang memakai sebelumnya misalkan ya, itu memakai dalam kondisi ini tertutup gitu, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia sudah selesai cuci, dia bisa ngacir pergi kan. Nah yang berikutnya datang ini ya.
Ya kalau masih airnya masih rendah ya, kalau airnya sudah tinggi, panik dia. Ini gimana nih? Kan harus dikosongkan gitu. Maka dia berusaha untuk eh, mengosongkan ya, mencoba berbagai cara dan tangannya harus masuk nih. Untuk menekan ini saja tangannya harus masuk. Dan di sini tidak ada fasilitas apapun selain itu. Ya. Nah, ini yang menarik di sini ya, bahwa ternyata eh, dalam mendesain sesuatu eh, kita perlu memikirkan sesuatu ini akan menyelesaikan masalah apa. Ya. Eh, bahwa sesuatu itu perlu estetik, cantik dan sebagainya itu boleh-boleh saja dan mungkin dalam satu kasus diperlukan, tapi yang jangan lupa dia akan menyelesaikan masalah apa, ya. Dan jangan sampai dia membawa masalah baru, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, maka eh, dari pelajaran yang tadi, ya, dari kasus yang tadi kita bisa ambil pelajaran. eh, Ya, kita harus mendesain itu dengan menyelesaikan masalahnya. Pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa kita telah menyelesaikan masalah yang benar. Ya. Jadi pastikan kita menyelesaikan masalah yang tepat. Eh,